Ini film kalau menurut orang jadi salah satu karya terbaik dari Christopher Nolan, ya gue sangat setuju ya sama pendapat itu. Gue suka banget sama film yang menceritakan soal Yunani, meskipun gak semua film Yunani itu gue tonton ya. Ya simpelnya gue suka film berbau soal Yunani karena ada monster, dewa, dan keunikan karakter yang ada di dalamnya. Nah, Nolan membuat film ini jujur sangat berhasil. Ya, meskipun ada hujatan sebelum filmnya tayang, kayak Helen of Troy-nya yang gitulah, terus Ellen Page yang dikira jadi Achilles, padahal mah cuman jadi salah satu pasukannya Odysseus. Bahkan gue akui, gue salah satu jadi orang yang keikutan males nonton gara-gara komenan orang yang belum nonton film awalnya. Tapi setelah gue tonton, bro, Helen dan Sinon ini screen time-nya nggak lebih dari 10 menit. Titik fokusnya tetap ke Odysseus yang mencoba balik ke rumahnya. Ini film sangat disayangkan kalau lu nontonnya di rumah. Apalagi di bagian klimaksnya. Sumpah, klimaksnya di film ini bikin merinding, plus scoringnya yang edan dan bisa bikin nangis. Ya, gua nangis nonton ini 2 kali. Gua gak bakal kasih tahu bagian mana, pokoknya di bagian mendekati ending. Film yang hampir 3 jam ini gak akan buat kalian ngantuk, kecuali attention span lu rendah banget ya. Dibandingkan Oppenheimer ya, di sini lebih bikin melek. Film ini bakal buat kalian gak berkedip di beberapa adegan. Jadi Odysseus ini yang berusaha pulang bakalan singgah ke pulau-pulau di mana setiap pulau bakalan ada monster atau penyihir yang bakal ngeganggu dan ngebunuh kru-krunya. Buat gue sendiri, momen gue lama gak ngedip itu pas ketemu penyihir. Gue lupa namanya siapa, tapi penyihir ini bisa ngubah manusia jadi hewan. Yang mana caranya itu kayak lu bikin kerajinan tanah. Pada dasarnya Odysseus ini bisa dibilang not a good man ya, karena pada saat perang di Troya itu mereka melanggar hukum Zeus, dimana merampok dan ngebunuh penduduknya juga, bukan prajuritnya doang. Dari sini pas mereka mau pulang, mereka ketemu Cyclops dan malah ngebuat Cyclops ini buta. Nah, Cyclops ini anaknya Poseidon, jadinya tambah susah dah tuh jalan pulang mereka. Soalnya mereka pakai perahu gitu kan, alat transportasinya. Ya, pada intinya mereka membuat kemarahan dewa-dewa sehingga perjalanan pulang mereka itu dibuat sulit sampai 20 tahun gak pulang. Nah, sekarang bayangin, Odysseus ini punya istri dan anak. Mereka berdua nungguin ayah dan suaminya pulang selama 20 tahun. Istrinya gak mau nikah lagi. Bener-bener nungguin selama 20 tahun. Lu bayangin aja ini 2 orang kalau misalnya akhirnya ketemu kayak gimana. Gue sebagai orang yang gak suka romance aja, tapi untuk kali ini di film ini ya khususnya ya, gue suka romance antara Odysseus dan Penelope. Sinematografinya, nah ini juga bagian dari Absolute Cinema ya. Gue yakin best experience-nya ada di IMAX. Tapi kebetulan ya gue kemarin nontonnya bukan di IMAX. Cuman sebagai orang yang nonton di reguler aja, menurut gue ini udah oke banget sih. Jadi gue bisa bilang kalau nonton di IMAX bakal lebih gacor. Overall, The Odyssey menjadi film terbaik di tahun 2026 sejauh ini versi gue ya. Film yang menceritakan perjuangan prajurit seorang ayah dan suami yang pengen balik ke rumah tapi dipersulit sama dewa-dewa karena perilakunya sendiri. Semua karakter di film ini well written banget. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.